Ilmu penumpas tanah jarang. Nah, ngubatek penumpas itu dak lain utama kita ngajaklah tetangga kiri kanan bagi kita orang Islam. Bacalah doa tulak bala di rumah. Jadi ngajak orang bertulak bala. Udah itu biasanya nyoroki dukun nyocorai di rumah kita. Terlebih daripada itu pula, kita pun harus minta bantuan kan orang nok betul-betul ngerti tentang ilmu penumpas. Nah, itulah nok dimaksudkan penumpas tadi. Dak lawan jua obat itu adalah garam dan jua ada dipakai itu namanya air bungas. Ada jua kusul kuning kan daun neruse. Nah, itulah alat-alat medianya untuk ngobati rumah tangga orang nok kena penumpas. Di Nusantara ini banyak sebenarnya ilmu tradisional orang zaman dulu yang memang ilmu itu adalah merupakan ilmu tradisi spiritual. Ada salah satu ilmu yang tergolong ilmu buruk yang biasa juga digunakan dari orang untuk nyakiti orang lain dalam unsur kehidupan. Jadi ilmu itu disebut ilmu penumpas. Apa itu ilmu penumpas ya? Jadi berkisah tentang ilmu penumpas ini adalah merupakan metode yang orang sebut metode tanah jarang. Jadi penumpas ini pun ada secara psikologis kehidupan manusia, ada juga memang unsur itu dari gangguan orang lain. Karena unsur kedengkian orang lain. Jadi kalau secara unsur psikologis, jadi memang ada orang tuh no memiliki sifat kedengkian kepada orang lain sehingga dia nurutek nafsu hidup. Jadi dia tidak sadar bahwa dia nurutek hawa nafsu. Sedangkan hidupnya tidak mampu. Jadi misalnya dia ngelihat orang tuh meli no apa-apa, tapi dia tuh memiliki sifat iri. Nah, dari situlah dia tidak mampu, misalnya dia minjam duit, kan rentenir atau ke bank. Nah, itulah tanpa dia sadar secara unsur psikologis dia terus melakukan itu. Melilah barang niru orang, tapi dia berutang. Nah, di situ udah itu tidak mampu membayar, dia teror tagihan karena berutang, habis barang di rumah ada penjual sehingga habislah kan barang nak dibeli dari tadi ujung-ujung ada ada. Ah, itu adalah gangguan dari psikologis namanya. Nah, beda dia dengan adanya ditakale orang, namanya ilmu tanah jarang. Ilmu tanah jarang nih, memang dilakukan orang itu ngambil 4 perincong tanah sawah, petanah kebun, dibusokkan dari orang di dalam butul, dikena air, dicampurkan daun beruki. Nah, setelah dia busok dalam 21 hari sampai sebulan, barulah tanah itu dikeluarkan dari orang jemur, baru orang jampi. Udah itu orang taburkan di halaman rumah orang. Dari hal itulah orang mulai terganggu. Terganggu dari unsur penghidupan, terutama orang itu masalah rezeki. Ditutup dari orang rezeki. Sehingga akhirnya sikit demi sikit harta dia habis, bahkan juga sampai menderita penyakit. Nah, penumpasnya biasanya terjadi dalam diri seseorang. Tuh orang tidak sadar, belanja itu tidak sadar, tapi sekali datang ke rumah, dia baru sadar kemana duit aku, teh apa nak aku belanja kan. Udah itu juga kadang-kadang masalah itu datang silih berganti, duit pun habis curah ada keruan. Nah, habislah dari baik dari usaha dan lain sebagainya. Jadi kalau namanya penumpas itu bukan tanah kuburan no orang kenai, tapi namanya tanah jarang sesuai metode no orang buat tuh namanya metode tanah jarang. Itulah ilmu tradisional orang zaman dulu. Jadi kalau kita kena penumpas, berhati-hatilah. Siapa cara ngubatek penumpas? Nah, ngubatek penumpas itu tidak lain utama kita ngajaklah tetangga kiri kanan bagi kita orang Islam. Bacalah doa tulak bala di rumah. Jadi ngajak orang bertulak bala. Udah itu biasanya nyoroki dukun nyocorai di rumah kita. Terlebih daripada itu pula, kita pun harus minta bantuan kan orang nok betul-betul ngerti tentang ilmu penumpas. Nah, itulah nok dimaksudkan penumpas tadi. Dak lawan jua obat itu adalah garam dan jua ada dipakai itu namanya air bungas. Ada jua kusul kuning kan daun neruse. Nah, itulah alat-alat medianya untuk ngobati rumah tangga orang nok kena penumpas.
Jadi kalau misal orang kena penumpas tuh habis tumpas ke landas no apapun.